Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita berada di hari pertama di hari raya Idul Fitri al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faidin. Saya pribadi Muhammad Azam Taki mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siam kita dan qiyam kita yang kita telah lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang kemarin baru saja Ramadan meninggalkan kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, saudara-saudari rahmatullah Subhanahu wa taala, di hari raya Idul Fitri ini kita di sini kita sebagai umat Islam menyambut hari kemenang ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, kegembiraan dan sebagainya. Walaupun hari raya Idul Fitri di tahun kali ini ada banyak di tahun, yaitu Amul Azmah, Amul Azmatus Sihhi, di tahun krisis kesehatan yang disebabkan ada pandemi COVID-19, jaihah COVID-19, kita tetap ceria untuk menghadapi, untuk memanfaatkan hari raya Idul Fitri kali ini. Ataupun Idul Fitri sekarang ini dengan berbagai cara. Bagi yang di zona merah seperti kami di negeri Kuwait, Saudi Arabia, di negeri-negeri Arab lain pun juga kita melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga, bersama kerabat, kalau perantau bersama teman-temannya dan seperti itu. Kita sebagai umat Islam, kita memang betul harus apa intinya, harus menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran, penuh tawakal dan usaha juga. Gimana caranya wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semuanya pakai duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Sekarang kita hanya bincang santai saja. Assalamualaikum Teh Imelda ya dari Sukabumi. Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita talk show dari berbagai daerah, baik di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, insyaallah taala. Yang datang mungkin siapapun ya. Oke. Jadi ini bukan kajian tapi talk show sama siapapun. Talk show hari raya Idul Fitri. Kita sapa saudara-saudara kita, terutama saudara seagama. Nah, bagi yang di zona merah, kita hadapi dengan kesabaran. Terus juga pemerintah, gimana pemerintah ini menutup masjid. Kalau di Indonesia kan zona merah itu seperti daerah Jabodetabek ya, Jabodetabek. Tak bisa berjamaah di masjid. Terus ya disebabkan apa tuh? Istilah wabah COVID-19. Kami pun juga sama di negeri Kuwait. Seluruh orang yang berada di Kuwait tidak bisa melaksanakan salat Idul Fitri, salat berjamaah tidak bisa, salat Jumat tidak bisa di masjid, bahkan suruh masing-masing. Bahkan hari Jumat kita tidak bisa melaksanakan salat Jumat, hanya diganti dengan salat duhur 4 rakaat di hari Jumat itu kita ganti. Nah, ini di zona merah kita hadapi dengan penuh kesabaran. Yang penting kita harus pakai duit, doa, usaha, ikhtiar dan Assalamualaikum saudara-saudariku. Gimana kabarnya? Minal aidin wal faizin.
Assalamualaikum Bang Ramzi. Assalamualaikum. Dan berusaha, Masya Allah. Gimana kabarnya semua saudara-saudariku yang berada di... Alhamdulillah pada sehat. Gimana Id? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Idul Fitri kalian semua? Gimana? Insya Allah baik-baik saja. Nah, bagi yang di zona merah, ya kita harus tetap bahagia walaupun berada di pandemi COVID-19 ini ya. Yang di zona hijau, Masya Allah. Yang di zona hijau, Masya Allah, masjid masih dibuka. Kita harus manfaatkan masjid ini jadi aset tempat umat Islam dan dianjurkan berjamaah di masjid. Oke, minal aidin, Masya Allah. Taqabbalallahu minna minkum minal aidin juga ya. Dari apa? Raihan Al-Fauzan, Masya Allah. Terima kasih ya. Terus juga dari Azkiyatul Adawiyah minal aidin juga, saudariku ya. Semoga puasa kita semua diqabul oleh Allah SWT. Ada lagi, Masya Allah, dari Muhammad Karim Official. Masya Allah, taqabbalallahu minna minkum. Fataqabbal ya Karim. Jadi semuanya mudah-mudahan puasa kita yang kita telah lakukan, yang telah kita tunaikan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya talk show doang gitu kan. Masya Allah, Syema, assalamualaikum. Masya Allah. Minal aidin sebelumnya. Oke, 4 orang yang nonton ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tetap berusaha agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini, agar kita bisa beribadah semaksimal mungkin insyaallah taala. Baik, ingin sapa salah satu di antara 4 orang ini. Di antara 4 orang ini saya akan sapa, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diaktifkan Teshima. Mohon diaktifkan. Kita akan ini berbincang sebentar. Ntar ada sama siapa gitu. Ini Shema dari daerah Sukabumi ya, salah satu daerah saya gitu. Saya berada di Cisaat gitu, dan Shema dari Cicurug. Oke. Assalamualaikum Shema. Shema. Assalamualaikum. Oke. Masya Allah. Kita tunggu sebentar. Assalamualaikum, Shema. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Teh Shema? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya sebaliknya? Alhamdulillah sehat. Gimana Idul Fitri Shema berserta keluarga dan di daerah Sukabumi gimana, terutama Cicurug? Gimana Idul Fitri kalian? Alhamdulillah, seperti biasa. Alhamdulillah, seperti biasa. Ya. Tapi masih bisa berjamaah di masjid kan? Alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Terus kalau sistem Idul Fitri di daerah Cicurug itu apakah ada jaga jarak antar sesama makmum atau gimana? Kalau jaga jarak sih ada. 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 Sekitar ini kan 1 meter kan? 1 meter atau 2 meter? Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih. Ini masih loading ya, belum nampak gambarnya ya. Iya maklum jaringannya. Ya gak apa-apa. Kita walaupun suara saja no problem gitu kan. Yang penting kita ini sengaja daripada ini kan kalau kami kan di Kuwait kan lockdown 24 jam. Jadi sengaja kita adakan talk show gitu kan, mungkin 10 hari pertama Idul Fitri gitu kan. Ya sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat dan jam 1 siang di Instagram gitu insyaallah.
Kalau kemarin kan Oh, ikut ada pengajian tapi di Facebook gitu kan. Nah ini kebetulan Syema dari Sukabumi kan? iya dari Sukabumi. Dari daerah Cicurug ya? Ya, Cicurug. Ah, tahu gak? Cicurug. Oh Cicurug, ya tahu lah, sering lewat Cicurug gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Alhamdulillah tahu. dari Kotrun Nada. Assalamualaikum Azam. Ah, di Waalaikumsalam sana warahmatullah. lagi Ya. ngapain? Kita ngadain talk show sengaja. Talk show ini dadakan. Talk show. Talk show dadakan. Nah, terus kondisi Cicurug seperti apa pas sebelum Idul Fitri atau terus ada ini gak sistem PSBB itu? PSBB berlaku ada. Ada. Ada seperti pada umumnya. Oh, ada ya seperti jadi termasuk daerah zona kuning kan? Iya, zona merah malah. Oh, zona Zona merah. merah. Di Cicurug itu sekarang berapa orang yang kena COVID-19? Kalau Cicurug kemarin berapa ya lupa. Kalau Oh, nggak iya ya. salah nambah lagi semakin Oh, banyak. gitu. Ya, 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 ya. Jadi intinya gitu ya. Malum ya sekarang jadi jadi masalahnya jaringannya ya. Iya nih jaringannya. Aduh. Ya, ya, ya apa-apa. Terus kira-kira ada pesan gak dari Syaima untuk seluruh yang nonton ini, yang nonton talk show Azam nih? Ada pesan gak? Yang penting tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Jangan dulu mudik. Oke. Jangan mudik. Oke. Masih ada pesan? Nggak ada deh, grogi nih. Oh, grogi. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Oke. Terus nih banyak yang nonton juga, tapi rata-rata dari Sukabumi, rata-rata yang nonton gitu. Dan ya mungkin juga dari apa tuh dari Jakarta juga, insya Allah kita undang juga gitu kan. Ya, Insya Allah gitu. Jadi intinya kalau kata Syaimi ini pesannya itu intinya tetap di rumah, oke? Tetap di rumah dan jangan mudik dulu, karena ini memang sesuai Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hadisnya ketika ada wabah di suatu tempat maka jangan masuk ke daerah tersebut. Apabila terjadi wabah di luar di sekitar kita maka kita jangan keluar. Benar sekali. Pemerintah hanya menerapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang Syaimah ini kegiatannya apa saja? Kalau sekarang kegi- ini kegiatan apa? ya, Ulangi sinyalnya nih, kegiatan putus-putus. kegiatan kegiatan sehari-harinya apa? Oh, kegiatan sehari-hari paling Ngajar ngajar di mana? terus. Kan sekarang lagi musim belajar online. Jadi tugasnya semua jadi online. Sekolahnya Oh, jadi jadi online. jadi ngajar dari rumah gitu ya? Iya, dari rumah. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Emang gitu, Pak. Oh, gitu. Di Terima sana kasih ya, Syaim. Gimana? di sana kesibukannya apa aja? Kesibukannya kalau sekarang kan kalau normal biasa kuliah di Kuwait, ngambil jurusan bahasa Arab. Terus kalau sekarang efek corona, libur, aktivitas pun semua libur, jadi menyibukkan dirinya dengan mengadakan pengajian online di Masya Ramadan. Kalau Allah. sekarang sekarang kalau hari raya Idul Fitri spesial talk show semua. Gimana Idul Fitrinya, terus gimana ininya, kegiatannya apa saja. Oke, seperti itu. Sukses buat AA Ya ya di mungkin. sana. Ya, ya, ya. Terima kasih ya Teh Syaimah ya. Ya, Iya, ya, oke. Assalamualaikum. Selamatullah. Oke. Nah, sekarang ini banyak yang nonton, subhanallah ya. Sekarang saya mau ke Abdul Aziz Ar-Rantisi. Oke.
Assalamualaikum Abdul Aziz. Mohon dibuka. Mohon dibuka Abdul Aziz. Abdul Aziz. Oke. Oh, mohon maaf ya. Oh, dan di situ ada Teyayun. Oke. Kita bincang-bincang dulu talk show untuk ini gimana kegiatannya apa aja ya? Oke, yuk. Oke, ke Teyayun. Oke. Assalamualaikum Teyayun. Masya Allah, ini masih dari Sukabumi juga. Assalamualaikum. Nah, sekarang di sini acara talk show selama 10 hari ke depan. Insya Allah kita acara talk show mulai jam 5 sore hingga menjelang maghrib. Insya Allah jam 5 sore waktu Indonesia Barat hingga waktu maghrib. Kita talk show bareng, mungkin kalau ada yang nonton atau apa. Mungkin ada sedikit apa gitu kan. Jadi intinya ada Teyayun, silahkan ini. Apakah diperkenan untuk kita berbincang sebentar? Teyayun pakai video atau apa? Seperti barusan. Teyayun tidak dapat bergabung. Coba sekali lagi. Bismillah. Nah ini jadi intinya dalam dari Syaimah ini yang barusan dari tanyakan kepada beliau, terus pesannya apa? Pesannya pertama yaitu diam di rumah. Oke. Kenapa? Oh, malu katanya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi pesannya itu diam di rumah. Nah, sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kalau urusan musibah kayak COVID-19, terus juga wabah seperti sekarang ini, tapi kita diam di rumah. Kita menghadapinya dengan kesabaran, terus diam di rumah. Baik yang wafat disebabkan wabah maupun tidak. Terus kalau ada yang ada yang kena penyakit terjangkit wabah maupun tidak kena penyakit wabah, itu pun dapat predikat mati syahid. Kenapa mati? Karena mati syahid itu keutamanya sangat luar biasa, subhanallah gitu kan. Jadi kita kalau diam di rumah itu dapat ganjaran, dapat pahala sebagaimana pahala mati syahid. Subhanallah. Nah, ini dari mana? Hawarifillah. Assalamualaikum Hawarifillah. Assalamualaikum. Mungkin saya ini gabung. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, jangan dulu mudik. Dimanapun kalian berada, jangan dulu mudik. Nah, dalam hadis Nabi yang tidak disebutkan, apabila mendengar berita wabah atau ta'un di suatu tempat, maka kita tidak boleh memasukinya. Apabila terjadi wabah di sekitar kita, maka kita jangan keluar kemanapun. Jadi intinya gini, kalau kita meninggal disebabkan ini karena wabah ini, insya Allah pahalanya syahid. Nah makanya, terus gimana kalau kerumunan pada saat COVID-19 ini? Nah, ada suatu cerita dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Badlul Ma'un fi faslil ta'un. Itu dalam kitabnya bahwasanya ada suatu wabah di daerah Mesir, ya, daerah Mesir. Nah, ketika wabah itu pada saat itu berapa orang? 4 orang. Tapi, nah, ketika wabah itu terjadi,
maka ada inisiatif untuk berkumpul. Untuk apa berkumpul? Untuk menghilangkan wabah tersebut. Untuk menghilangkan wabah tersebut. Tapi kenyataan, nah ketika ngumpul itu kita baca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari. Nah, ketika baca Sahih Bukhari, insyaallah, nah itu intinya tawasul dengan baca kitab Sahih Bukhari. Misalnya, ketika baca Sahih Bukhari itu diniatkan agar wabah ini cepat-cepat hilang. Demi kenyataannya bukan hilang wabahnya, tapi setelah acara istighosahan terus ngumpul walaupun maksudnya baik, itu semakin tambah. Jadi keesokan harinya 1.000 orang per hari. Jadi dalam satu hari itu 1.000 orang yang kena wabah tersebut. Jadi disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya ngumpul tersebut pada saat wabah datang itu maksudnya artinya tidak boleh ngumpul pada saat terjadi wabah seperti sekarang ini. Jadi intinya wajar kalau pemerintah ini gak boleh ngumpul, disebabkan ini, gak boleh ngumpul. Nah itu dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa fatwa beliau hukumnya apa hukumnya? Hukumnya yaitu haram menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa diharamkan? Karena itu memadaratkan diri kita semua. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Makanya dalam kaidah usul fikih yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan seperti wabah ini kan termasuk kerusakan, yaitu kita dahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Memang kumpul dalam suatu kebaikan bagus. Dengan cara ini khotaman misalnya terus ini dalam kebaikan, terus berjamaah pun juga itu termasuk kebaikan. Tapi dalam suatu wabah, ketika wabah ada tuh itu tidak membuat hasil yang baik, tapi hasilnya negatif. Sebagaimana tadi cerita berkumpul untuk baca Sahih Bukhari agar wabahnya dihilangkan. Ketika beres kumpul tersebut terjadi wabah, bukannya wabah hilang, tapi pada keesokan harinya 1.000 orang per hari, 1.000 orang sehari. Dalam satu hari 1.000 orang. Nah seperti itu. Nah maka dari itu kita intinya di sini sabar untuk menghadapi COVID-19 ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. Nah kita datang musibah terus kita nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, saudara-saudari kalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, memang Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan diri kita semua. Nah, insyaallah taala kalau kita menjaga kesehatan, terus menjauhi kerumunan sementara, terus juga ya silakan mau tanya tulis saja pertanyaannya, oke? Dan menjauhi kerumunan, terus sekarang tak boleh bersalaman. Misalnya sekarang itu untuk menjauhi atau memutus rantai penyakit penularan ini atau penyakit pandemi ini.
Silakan kalau mau nanya silakan tulis ya di pertanyaan ini. Oke. Untuk bergabung dengan siaran subhanallah. Oke, permintaan. Bismillah. Ya, assalamualaikum Raihan. Kok menolak? Katanya ingin bergabung. Oh, ya tidak apa. Ada pertanyaan? Saudara-saudariku, para pemirsa yang melihat live streaming ini. Halo, assalamualaikum. Oke. Nah, jadi gini ya, kita di hari raya kali ini, walaupun berbeda daripada sebelumnya, kita tetap bahagia. Kita tetap bahagia dan tetap ceria, walaupun kita menghadapi di masa kesulitan kali ini seperti pandemi COVID-19 ya. Nah, ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah hari esok pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, atau jangan pukul 5 ya. Jadi mulainya besok jam 16.30 waktu Indonesia Barat kita talk show sama saudara-saudariku yang berada di pelosok penjuru negara Indonesia maupun penjuru dunia insyaallah taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.